saya selalu sampaikan di dalam momen apapun, ini saya kembali lagi sampaikan bahwa perencanaan itu bukannya milik pemerintah semata, tetapi perencanaan itu milik seluruh masyarakat Kota Magelang. Gitu ya. Kami di sini tugasnya adalah untuk mengawalkan ke sana. Nah, sehingga ketika perencanaan itu milik kita, maka mari kita laksanakan itu juga sebaik-baiknya. Dan itu sudah diwujudkan oleh masyarakat. Kemarin saya sudah matur nuwun juga proses-proses dari si perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan ketercapaian indikator semuanya bisa dikatakan baik untuk di Kota Magelang. Itu saja. Dan satu lagi Mas, saya juga mau mengajak masyarakat untuk mematur nuwun karena semakin cerdas ke sana. Ketika kami ajak untuk berpikir begitu ya, dari sisi yang paling bawah, bagaimana menyediakan profil ini saya juga luar biasa sampai ke itu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu mau bergerak bersama. Kami ada satu yang menarik juga di Pokir tahun ini. Ini mudah-mudahan didengar oleh para anggota Dewan. Harus didengar. Harus didengar. Dan kemarin kami sudah ada sama-sama penyepakatan, gitu ya, penyepakatan. Nah, itu adalah bagaimana Pokir sekarang ini sudah harus ditematikan. Pokir tematik. Wih, mantap kan? Gimana itu? Di Kota Magelang juga. Baru pertama. Wah, keren ini. Itu saya pamerkan juga ini ke Pak Wamen kemarin. Artinya itu tematik itu. Apa itu, Bu? Ya, sama-sama punya semangat yang sama untuk menyelesaikan 1, 2 atau 3 hal permasalahan pokok yang ada di Kota Magelang. Dulu saya sampaikan. Bahkan kita itu Kota Magelang itu yang melaksanakan musrenbang tingkat RT itu mungkin se-Indonesia baru kita. Tingkat RT? Yes. Ada Bu ya? Iya. Kok bisa? Tahun ini kita lakukan. Tahun ini kita lakukan. Iya, tahun ini. Jadi, sampai pada tingkat RT? Sampai pada tingkat RT. Tadi malam saya juga sudah sampaikan kepada Pak Wawan, ini hebat dia Kota Magelang sampai iya Pak, karena kita mau mengambil real kebutuhan yang memang harus terselesaikan di tingkat paling bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di program kita Bincang Santai Suara Merdeka alias Bisa di channel baru kita. Nah, ini saya ingin memperkenalkan ini Bu, channel baru kita khusus untuk podcast, yaitu namanya Podcast Bisa, bagian dari Suara Merdeka Network. Channel kita yang lama masih dipakai Bu, itu Kedut TV official. Tapi kita karena punya program Bisa ini, kita ingin punya channel sendiri. Nah, kebetulan ini teman-teman saya sudah kedatangan tamu spesial ini, istimewa, seorang birokrat murni dari pemerintahan ya, dari Pemkot Magelang, yaitu Ibu Handini Rahayu alias Budini. Beliau adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah atau Bapperida Kota Magelang. Langsung aja ini Bu. Terima kasih loh Bu sudah mampir. Akhirnya mampir juga di kursi panas kita. Mantap. Tapi santai aja Bu. Ya, oke. Ya ini Bu, sibukannya ini apa ini Bu sekarang ini? Bapperida. Oke lah. Yang pertama sebelum ke sana, selamat dulu dengan media barunya. Ya, semoga nanti bisa semakin membahana. Amin. Suara Merdeka sampai kemana-mana, betul-betul merdeka yang kita harapkan, begitu ya. Kemudian kalau kita tanya baru apa sekarang ya? Nah, ini Kang Asep, kita agak pusing kalau kita bicara baru apa gitu ya. Langsung pusing. Ada agenda apa begitu di perencanaan. Ini yang menarik begitu ya, di dunia perencanaan di seluruh Indonesia, tidak hanya di Kota Magelang. Saat ini kita dihadapkan pada satu agenda yang kalau orang bilang ya cukup unik, bukan unik ya, cukup rumit lah kalau unik kan, dan rumit lah ya mau bilang rumit kok kayaknya tugas saya gitu ya, nggak enak kan. Unik lah. Unik ya.
Jadi saat ini kita dihadapkan pada penyusunan RKPD sudah tahunan. RKPD. Itu satu hal yang sudah biasa lah dilakukan setiap tahun, rutinitas untuk menyelesaikan untuk dalam rangka untuk pencapaian visi misi di RPJMD, kan begitu ya. Itu kan diturunkan per tahunannya. Nah, ini tahun 2026 RKPD 2026 itu ada tahun terakhir untuk RPJMD tahun 2021 sampai tahun 2025 gitu. Tahun 2021 sampai 2026 terakhir gitu kan, karena kemarin kita kan sudah selesai nih kita melakukan pemilihan serentak, pilkada serentak itu kan mengasihkan sekali buat kita gitu ya, dan Kota Magelang kemarin sudah selesai dan sudah ada terpilih wali kota, wakil wali kota baru gitu ya. Nah, itulah yang menjadi tugas kami di Bapperida juga nanti untuk menerjemahkan dalam satu dokumen RPJMD dari visi misi. Nah, kesibukannya yaitu tadi karena kita memang ditugaskan untuk meramu dari sisi perencanaan, ya tentunya kita menyusun RKPD tadi untuk tahun 2026 tahunan yang masih menggunakan RPJMD lama. Kemudian kita nanti juga dihadapkan pada penyusunan RKPD perubahan. RKPD perubahan 2025 itu transisinya, dan yang terakhir kita juga baru menyusun untuk RPJMD yang visi misi yang baru berlaku 2026 dan selanjutnya. Nah, semua kalau untuk RPJMD tentunya setelah nanti pelantikan wali kota, wakil wali kota terpilih dilaksanakan baru kita laksanakan itu. Baru mulai melaksanakan. Gitu. Berarti emang lagi ribet banget ya, Bu ya? Ya, sebenarnya ribetnya 5 tahunan. Sama seperti pemilihan. Itu kami juga ribetnya di sana. Dan ribet kami itu sebenarnya bukan dari sisi secara teknis, itu sudah biasa tetapi bagaimana menggandengkan secara substansionalnya di dalam konsep. Jadi yang kita memang tugasnya di sana bagaimana transisi itu benar-benar nanti bisa secara perencanaan mengalir. Kemarin waktu kami konflik, ya mungkin beberapa mengikuti konsultasi publik untuk tahun 2026 begitu ya. Waktu itu kami hadirkan juga Pak Wali Kota, Pak Ketua Dewan juga kami hadirkan. Di sana memang kita sepakat semua bahwa namanya perencanaan itu tidak cut off. Ketika perencanaan pimpinan daerah selesai, kemudian selesai program, begitu tidak kan? Seperti itu, tidak seperti itu. Artinya kemarin sepakat bahwa semua keselarasan, sustainnya harus dijaga dengan baik. Nah, itulah yang membuat kita bahasanya perencanaan itu adalah untuk untuk semua masa kayak apa Mas istilahnya? Sepanjang masa. Itu yang artinya tidak ada cut off, tetap berjalan perencanaan itu. Meskipun dengan visi misi yang mungkin sudah berbeda. Agak berbeda, Pertanyaan berikutnya ini kan biasanya. Nah, terus visi misi yang berbeda, terus bagaimana ini kan? Nah, jangan lupa kita sudah punya satu payung dokumen perencanaan 20 tahunan. 20 tahun. Nah, disitulah sebagai penguncinya, sustainnya ada di sana, gitu, yang menjamin bahwa setiap masa pemerintahan dengan visi misi yang berbeda. Pasti di situ keselarasannya pasti ada. Ya, karena ada RPJP 20 tahun. 20 tahunan itu. Nah, ini kan masih dalam masa transisi, Bu ya. Masa transisi. Karena yang wali kota terpilih juga belum dilantik, yang masih menjabat juga belum selesai. Nah, pasti. Ini seberapa rumit atau seberapa menarik unik transisinya nih, Bu. Ini menarik banget. Ini yang menarik banget menarik itu. Karena orang kembali lagi orang itu biasanya berpikirnya kalau beda pemerintahan pasti beda. Ya kan. Anggapan umum lah seperti itu. Anggapan umum pada kampanye juga beda. Gitu nanti kan. Wah, ini nanti akan ada program baru, ada ini dan sebagainya gitu ya. Ya, ini yang menariknya kita di sini itu sebagai kami yang ditugaskan di bidang perencanaan gitu ya. Menjadi leading untuk perencanaan di tingkat kota. Nah, disinilah kita membuat satu ruang yang bisa ditransisikan antara yang lama dengan yang baru, mana sih yang bisa kita gadokkan gitu. Nah,
kalau kita melihat transisi itu memang sudah kita rencanakan di RPJMD 2021-2026. Itu memang sudah ruang transisi ada di sana. Dan di sana ada 3 prioritas nih yang menggandeng, akhirnya yang menjahit mereka dua nih. Yang berbeda itu jadi satu. Iya, berbeda. Nah, ini ada prioritas yang memang kita gunakan untuk menjahit di sana. Di RPJMD itu ada 3, yang satu adalah kesejahteraan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu masih ada. Kemudian untuk sebentar ini saya juga kok kayaknya harus melihat ya. Harus ngepek Bu ya. Oh bukan. Saya takutnya nanti salah ngomong gitu ya. Karena ini data loh teman-teman dan ini perencanaan. Jadi kalau kita berdasarkan pada arah kebijakan yang ditransisi kita itu yang pertama perwujudan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu menjadi sesuatu klaster yang tidak boleh lepas dari sana. Baik yang lama maupun yang baru itu harus ada kaitannya di sana. Kemudian perwujudan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga, fokus yang ketiga adalah perwujudan ruang kota layak huni. Nah, disinilah kami dari sisi teknokratik kita melihat dari kebijakan yang saat ini kami jalankan dengan RPJMD yang masih kami pakai gitu ya, dengan visi misi yang kemarin juga sudah kami terima untuk kami terjemahkan pada episode berikutnya. Nah, itu jalinan-jalinan itu sudah sangat kuat. Nah, ini yang juga menarik bagi kami dan memudahkan bagi kami. Gitu ya. Jadi bukan dalam arti tidak ada beda, pasti ada. Penekanan pasti ada yang berbeda. Cuma perbedaan ini tidak dalam arti negatif, tidak. Sifatnya adalah penyempurnaan dan sifatnya adalah penguatan untuk satu program dengan program yang lain. Kalau nanti ke depan ada program-program yang baru, pastilah semua pasti juga punya, tetapi tidak lepas dari begitu saja. Dan juga ada dasarnya tadi perencanaan. Betul. Artinya kan wali kota yang pada saat kampanye sebelum membuat program pasti melihat dulu Bu ya. Pasti karena kita yang harus diperhatikan ketika mereka menyusun visi misi adalah program pusat nasional seperti apa, itu harus diselaraskan. Program provinsi, program daerah dengan melihat RPJP-nya seperti apa, itu pasti. Dan memperhatikan rencana yang baru dilaksanakan oleh pimpinan yang saat ini, itu pasti. Itu untuk menjaga keselarasan di sana. Jadi tidak mungkin lah kalau mau lepas semaunya gitu enggak ya. Atau beda betul-betul beda yang itu nanti bingung perencanaannya. Masyarakat yang bingung. Kalau perencanaan kadang masih bisa diolah, tapi masyarakat yang bingung loh ini kayak gini gitu ya. Kok jadi ada sesuatu yang mungkin bagi masyarakat jadi merasa ada yang hilang, ada yang ini kan itu yang kemarin juga dipesankan oleh Pak Ketua Dewan Mas Evin itu juga menyampaikan bahwa sesuatu yang sudah baik begitu ya. Pak Wali juga menyepakati sesuatu yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemimpin sebelumnya itu akan menjadi modal dasar bagi kita untuk melaksanakan pada periode berikutnya dengan pemimpin siapapun. Nah, itu saya rasa kemarin harmonisasi antar pimpinan yang saat ini masih berjalan, kemudian dengan yang nanti terpilih, ini suatu yang luar biasa, Mas. Itu mungkin saya nggak ngerti ya di kota lain terjadi atau tidak, di kabupaten terjadi atau tidak, tapi itulah di Kota Magelang harmonisasinya luar biasa. Itu yang saya salut kepada dua pimpinan itu, Mas. Tidak ada gontok-gontokan Bu ya? Oh, nggak ada. Benar nggak ada. Nggak ada. Karena kan Bu Dini ada di tengah-tengah nih ya. Ya kan di antara yang lama, yang baru. Ayo Bu Dini ini dijahit. Itu luar biasa. Dan ditambah dengan saat ini posisi dari legislatif ya, pimpinan-pimpinan yang ada di DPRD maupun anggota di DPRD juga saya rasa menjadi satu pendukung yang luar biasa. Ini yang saya sangat syukuri di Kota Magelang. Bahasanya harmonis tadi. Harmonis, halus, soft benar ya. Soft. Transisinya soft ya. Transisinya soft. Oh, itu benar. Saya tidak tapi benar transisinya soft. Semua bisa membuka dari dengan hati. Gitu. Dengan seluruh memang pengabdian hanya untuk Kota Magelang. Kalau saya melihat seperti itu, dua pimpinan itu seperti itu. Yang baru dan yang baru berjalan. Yang baru berjalan dan akan berjalan ya kan. Yang akan berjalan. Nah, arahnya nanti gimana nih Bu untuk 2025 mungkin 2026 apakah sudah
yang tentu sudah tersusun gitu. Yeah. Nah, itu bagaimana, Bu? Ya, yang jelas tadi saya sudah sampaikan arah prioritas itu jelas ya, ada tiga. Ada 3 prioritas. 3 prioritas. Kemudian saya belum berhak juga untuk menyampaikan apa yang akan dilakukan ke depan, begitu ya, karena memang semuanya masih dalam proses. Begitu. Tapi kalau saya boleh mereview sedikit gitu ya, karena kami juga kemarin sudah sampaikan di konsultasi publik bagaimana kita nanti arah kebijakan penguatan di sana, apalagi dengan segala dinamikanya yang ada di pusat ya, Mas. Di sini ada semua nih pasti. Kami juga daerah mengikuti dengan baik karena itu sudah menjadi mandatori amanat dari pusat ya. Kita memang harus keterikatan dengan pusat, kemudian kita juga penyelarasan dengan pusat itu memang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama adalah kita tidak boleh kebetulan saya kemarin sore nih Kang, baru ketemu saya Mas Pak Wamen. Pak Bima Arya. Gitu ya. Kami biasa kalau daerah curhat apa yang terjadi di daerah gitu kan. Maksudnya biar juga pusat melihat ada kesulitan apa dan alhamdulillah diterima dengan baik gitu ya. Kemudian ya ada beberapa yang memang ditekankan, dipesankan bahwa pada saat kita merencanakan untuk kebijakan ke depan, satu itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pusat tidak boleh lepas. Gitu ya, itu yang harus sampaikan. Quick win-nya Pak Prabowo Gibran itu juga menjadi catatan yang harus diperhatikan oleh pusat. Itu kemarin kami sampaikan ke masyarakat juga. Artinya jangan ketipe kok arahnya mau ke sana. Nah, kami sudah sampaikan. Nih, kita punya rambu-rambu juga nih. Pusat pengen menyelesaikan ABCDFG dan sebagainya. Ini yang juga harus kita bawa dari di daerah begitu. Kemudian tidak lupa kita juga ini visi misinya yang ada di provinsi. Provinsi juga. Provinsi itu juga penting gitu ya. Jadi meskipun saat ini juga masih berjalan juga ya sama dengan kita, dengan yang di kabupaten kota itu juga masih sudah kami perhatikan juga di sana. Ada pilar-pilar apa yang harus diperhatikan, itu kami ramu pusat, provinsi, dan yang terakhir itu yang tentunya kita sudah mulai untuk mengenalkan, karena itulah nanti di tahun 2026 itu sudah harus dibawa, ya kan? Nggak bisa terus kita bicaranya untuk saat ini saja, tetapi kita sudah harus mewacanakan bahwa ke depan kita sudah punya visi misi yang baru, gitu. Kalau saat ini kita kan maju, sehat dan bahagia, begitu kan? Maju, sehat dan bahagia dengan dengan sudah tahun yang kalau 2026 berarti sudah tahun yang kelima masa transisi. Yang berikutnya kita ada visi yang baru adalah bagaimana Kota Magelang sebagai kota perdagangan dan jasa yang harmonis tadi, humanis, nyaman dan berkelanjutan. Ya, saya rasa tidak, namanya visi nggak ada yang jelek, Mas. Pasti bagus lah. Pasti bagus. Dan arahnya pasti untuk masyarakat. Kesejahteraan. Itu saja. Jadi kami mengambil satu intisari dari namanya perencanaan pembangunan, tujuan pembangunan pasti sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu. Betul sekali. Jadi Bu Dini, ini ingin tahu juga ini teman-teman mungkin ya Bu ya, di perencanaan itu seperti apa sih Bu prosesnya Bu ya? Tentu Bu Dini dia sendiri ya kan, di bagian perencanaan. Jadi orang-orang pemikir semua ini di bagian perencanaan atau Bapperida ini Bu. Ingin tahu ini prosesnya seperti apa sih Bu untuk perencanaan? Apakah memang harus dari diri sendiri atau ke masyarakat dulu ngambil menyerap aspirasi masyarakat? Seperti apa Bu? Itu kan sudah diatur, Mas. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara Bapperida, orang-orang pemikir semuanya pemikir, semua pemikir kan harus mikir kan, semua harus mikir. Dan ketika kita ditugaskan di satu tempat, kalau kita bicara di Bapperida, ya tentunya aturan-aturan ketentuan sudah kita sesuaikan, gitu kan. Apa ya khususnya untuk undang-undang untuk perencanaan nasional, perencanaan. Kemudian ada yang saat ini kita pedomani itu kan berkaitan dengan Permendagri 86 itu yang menjadi catatan penting buat kita, bagaimana nanti kita mengawal perencanaan dari awal sampai evaluasi dan sebagainya itu ada di sana. Nah, itu yang kami gunakan. Jadi apa yang kita lakukan ketika menyusun suatu perencanaan gitu. Nah,
perencanaan tadi kita bagi ke 3 sesi ya. Satu perencanaan 20 tahunan, itu 20 tahunan dengan RPJP-nya. Kalau kita sampai tahun 45. Sebenarnya saat ini di Indonesia sudah disamakan ya kan. Semua dari pusat, provinsi, daerah sudah arah terakhir 45. Kalau tadinya kan belum ada yang beda-beda nih. Nah ini mungkin juga satu langkah besar di tingkat pusat menyamakan waktu periodiknya. Jadi kita sama nanti 45. Jalannya jadi bareng. Nah kemudian kita punya 5 tahunan. Itu breakdown dari 20 tahunan tadi, ya kan? 20 tahun dibagi 4 berarti 5 tahunan, 4 periode. Nah kemudian 1 tahunan itu adalah breakdownnya dari 5 tahunan. Gitu. Makanya kita nggak pernah leren berpikir, nggak pernah karena gini, siklusnya ketika saya sampai kita tuh kayaknya mau memejamkan mata sebentar saja kok wis ketemu nih Mas. Jadi contohnya 1 tahun ini saja, 1 tahun ini. Tahun ini kan kita masih melaksanakan yang tahun 2025. Tapi teman-teman sudah kita ajak untuk berpikir 2026. Ya kan? Jadi N-1 kita sudah harus laksanakan. Ya kan? Nanti di tengah-tengah kita ada evaluasi untuk yang perubahan. Jadi kita kan nggak ada lerenya tuh, karena dievaluasi kemudian kita lakukan satu dokumen perubahan apabila diperlukan. Gitu. Nanti 2006 itu kita tetapkan. Berikutnya kita sudah mikir untuk yang tahun 2027. Kan gitu. Itu terus itu ya. Jadi jalinan-jalinannya seperti itu. Ya memang ada satu kekhususan saat ini kan juga secara sumber daya juga sudah diinikan ya, secara fungsional, berencana, fungsional ini dan sebagainya. Ya kami memang penguatannya di sana. Orang-orang yang memang punya spesialis lah kalau sekarang ini ya, itu ada di perencanaan. Yang memang harus kuat itu jiwa raga satu lagi gitu. Spesialis pemikir. Ya ada di sana. Nah kemudian memang kita tidak bisa lepas dari tadi dimulai dari mana? Harus bersamaan. Karena dalam penyusunan itu ada yang namanya bagaimana pendekatan ya. Pendekatan itu ya dari sisi bahasanya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, itu ini dari bottom up. Bottom up itu yang kita lakukan saat ini. Kita baru melakukan pramusren. Baru mulai musren, tingkat kelurahan, tingkat kota, kecamatan, tingkat kota, itu bottom up untuk mengambil aspirasi dari masyarakat. Bahkan ini loh saya sampaikan, bahkan kita itu Kota Magelang itu yang melaksanakan musrenbang tingkat RT itu mungkin se-Indonesia baru kita. Tingkat RT? Yes. Aduh ya. Iya. Kok bisa? Tahun ini kita lakukan. Tahun ini kita lakukan. Iya, tahun ini. Jadi, sampai pada tingkat RT. Sampai pada tingkat RT. Tadi malam saya juga sudah sampaikan kepada Pak Wawan, ini hebat dia Kota Magelang sampai iya Pak, karena kita mau mengambil real kebutuhan yang memang harus terselesaikan di tingkat paling bawah. Ya ini keuntungan kita dengan wilayah yang tidak luas, tidak luas. Betul. Jadi kita sangat terjangkau. Mungkin kalau kabupaten lain mungkin ampun-ampun nih. Luas banget kan. Di sini cuma 3 kecamatan, 17 kelurahan. Jadi kita mikirnya masih di sana. Nah, tingkat RT ini, dari tingkat RT kita sudah berbicara tentang kebutuhan. Kebutuhan dilihat dari mana nih, Kang Asep? Itu yang menariknya. Kebutuhan itu mereka sudah kita ajari untuk membuat profil tingkat RT. Biasanya kan kalau daerah lain saya lihat gitu ya, kita pelajari juga itu profilnya biasanya tingkat kelurahan. Kan? Betul. Profil kelurahan A, kelurahan B dan sebagainya, atau desa A, desa B dan sebagainya. Nah, kita sudah beberapa tahun yang lalu sebenarnya dengan program pemberdayaan itu kita sudah membuat profil RT. Profil RT. Nah, profil RT ini apa sih menjadi masalah di situ kita sudah berikan ininya. Nah, masyarakat ketika memusrenbangkan tingkat RT, nah itulah kami juga memberikan aturan main nih. Jangan hanya Pak RT yang bicara loh ya, tetapi seperti musrenbang di tingkat kelurahan ada keterwakilan
ibu harus ada, keterwakilan perempuan itu kan, perwakilan anak harus ada, anak juga harus ada, perwakilan remaja, perwakilan lansia harus ada. Artinya mereka harus duduk bersama dengan apa yang sudah kita sampaikan di situ, kita sudah bantu dengan menu-menu. Nah, disitulah mereka akan memusyawarahkan. Oh ya, kami anak-anak saya butuh ini gitu kan. Saya di situ ada nggak menunya dan sebagainya. Nah, ini kami sama-sama sebenarnya mau mengajak masyarakat itu semakin cerdas semakin cerdas untuk mengenali dirinya sendiri melalui data-data tadi. Kemudian yang kedua mereka semakin cerdas dalam merencanakan, menyelesaikan masalahnya sesuai dengan kebutuhan dan menyelesaikan masalah. Jadi uang yang kita belanjakan itu harapan kami itu benar-benar nanti tepat sasaran. Itu yang dari bottom up. Kemudian dari top down. Top down itu ya kayak tadi mandatori pusat, provinsi, program dari yang kita ada makan siang gratis, ada ini. Itu yang harus kita perhatikan juga. Gitu. Itu menjadi bumbu-bumbu yang akan kita ramu tadi. Teknokratik itu pasti dari kami dari pandangan akademisi, dari kajian-kajian dan sebagainya. Nah, politis jangan lupa nih Mas. Pengaruh juga Bu ya. Ada ya. Pengaruh ya. Kemarin pasti juga Pak Ketua Dewan ketika di sini juga pasti menyampaikan kan dari si politis itu aspirasi yang diambil oleh para anggota dewan melalui reses gitu, itu yang diangkat menjadi pokok-pokok pikiran gitu. Nah, ini kami ada satu yang menarik juga di Pokir tahun ini. Ini mudah-mudahan didengar oleh para anggota dewan. Harus didengar. Harus didengar. Dan kemarin kami sudah ada sama-sama penyepakatan gitu ya, penyepakatan. Nah, itu adalah bagaimana Pokir sekarang ini sudah harus ditematikan. Pokir tematik. Wih, mantap kan? Gimana itu? Di Kota Magelang juga. Baru pertama? Walah, keren ini. Itu saya pamerkan juga ini ke Pak Wamen. Pak Mendagri kemarin. Artinya itu tematik itu. Apa itu, Bu? Ya, sama-sama punya semangat yang sama untuk menyelesaikan 1, 2, atau 3 hal permasalahan pokok yang ada di Kota Magelang. Yang tidak memungkiri bahwa ada juga usulan-usulan yang lain gitu yang sifatnya mungkin populis gitu. Tapi prioritaskan untuk yang tematik. Dan kemarin kami dengan para anggota dewan dengan pimpinan dewan adalah bahasa sepakat. Itu yang kami syukuri dan mudah-mudahan nanti bisa terwujud betul. Contoh saja misalnya usulan tidak harus kemana-mana gitu ya, tetapi kita sepakat dulu mengusulkan yang prioritas adalah penyelesaian rumah tidak layak huni dulu. Coba dibayangkan dengan 25 anggota dewan, masing-masing mengusulkan 10 atau misalnya sudah berapa rumah yang terselesaikan, kan gitu. Atau mungkin lebih. Sanitasi kita selesaikan tahun ini. Itu kan harus jadi penyepakatan. Masih ada sekian ribu rumah yang belum bersanitasi bagus, yuk diselesaikan dengan Pokir. Misalnya seperti itu. Nah, ini kami kemarin tawarkan, tapi tidak menutup kemungkinan kita masih memberikan ruang, begitu ya, karena ada kebutuhan-kebutuhan lain yang di masyarakat yang harus didengar oleh anggota dewan. Itu adalah gitu. Ada. Yang terakhir kita bicara juga terkait dengan inovasi-inovasi. Ya, seperti ini yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita penguatan dari sektor-sektor yang lain. Itu Mas. Jadi banyak sekali ini ya. Tahapannya rumit juga nih. Saya nggak bisa bayangkan Budi ini nggak bisa tidur. Itu yang diramu kemudian jadi inilah. Jadi mudah-mudahan jadi masakan yang sesuai gitu yang sesuai untuk kebutuhan gizi kita yang ada di Magelang, yang ada untuk masyarakat kan gitu betul. Itu kan. Nah, di saat yang super sibuk repot gini ada jeda gak udah Mbak Frida itu untuk sekadar healing atau apa? Ada melamun. Ada kan pasti ada karena ada lah. Hiburan ada ya. Harus. Karena katanya orang Mbak Frida itu serius Mbak ya. Oh, saya masih mencari jadwal konser. Itu untuk merefresh. Harus itu. Harus. Bahkan hak cuti. Hak cuti, hak
istirahat dan sebagainya itu yang memang harus kita berikan. Betul. Gitu ya. Harus dimanfaatkan. Kalau di pusat sekarang malah ada yang ini lagi kan, kerja hanya 3 hari diwacanakan, lainnya di rumah dan sebagainya. Betul. Nah, itu efisiensi Bu ya. Efisiensi. Saya nggak tahu udah pusat saja, kami daerah gini belum aja. Ya. Belum. Daerah belum ya. Karena sudah banyak sekali kerjaannya ya kan. Nah, ini Bu Dini ini kan sekarang masuk di Baperida Bu ya. Iya. Ini sedikit cerita, banyak juga boleh lah. Sebelum ke Baperida nih Bu, perjalanan Ibu ini di dunia birokrat ini seperti apa? Dunia pendekar ini seperti apa Bu? Bisa sampai ke Baperida? Iya, sampai Baperida. Ya semua sudah tertulis kali ya, tapi itu kan bahasa yang paling mudah itu menjawab. Takdir. Tapi perjalanan saya juga termasuk unik nih, Kang Asep. Jadi saya itu dulu masuk pertama kali gitu ya untuk masuk di birokrasi itu ada di Bapeda. Dulu namanya Bapeko. Badan Perencanaan Kota. Bapeko. Masih namanya Bapeko. Gitu. Saya di sana sebagai saya tenaga kontrak dulu. Gitu. Awal tenaga kontrak. Kemudian mengikuti proses seleksi dan sebagainya hanya menjadi CPNS. Nah, di sana beberapa waktu saya diberikan kesempatan untuk mengambil pendidikan melalui jalur beasiswa waktu itu. Pulang dari sana dari sekolah itu. Sekolah dinas ya? Sekolah kedinasan? Bukan. Jangan mengambil yang dari planningnya, regional planning. Nah itu baru saya ditugaskan di DKPT waktu itu. DKPT. Kebersihan taman. Makam, PJU itu. Nah kami ngurusi. Kemudian perjalanan berikutnya ke DPUPR tuh. PUPR. Kemudian persinggahan berikutnya saya di Dinas Perkim. Ya permukiman. Ketika itu dipecah itu kan. Nah kemudian saat ini persinggahan terakhir untuk saat ini ada di Bapeda kemudian Baperida. Awalnya Bapeda. Jadi saya mengalami Bapeko, Bapeda, Baperida. Ada 3 lembaga yang itu. Sama beda nama aja. Berarti emang dasarnya udah di sana ya Bu? Awalnya dan ya saya menikmati saja sih. Dari sekian dinas itu ini yang menarik Bu ya? Semuanya menarik. Menarik. Gak ada yang menarik. Karena di situ kalau setiap tugas itu pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Ini yang bagi saya tidak akan pernah jenuh meskipun di mana aja. Betul. Ya, ada banyak hal. Tapi pernah menemui nggak Bu hal-hal yang mungkin jenuh atau apa gitu ketika pasti ya? Pasti. Terus ngapain Bu kalau jenuh? Ya pasti ada satu titik yang kadang kita pada tingkat kejenuhan itu bukan karena kita bosen enggak ya. Tapi mungkin kita pada satu titik blank yang mungkin kita perlu upgrade lagi, kita cari semangat lagi untuk menginovasi lagi. Gitu. Nah ini makanya ya kuncinya mencintai pekerjaan. Dimanapun tempat. Kalau sudah mencintai, saya mengambil juga satu yang disampaikan bahasanya Pak Wali Kota itu adalah bekerja dengan hati. Nah, betul. Kalau sudah dengan hati itu sudah nggak kemana-mana. Iya kan? Setia ya. Setia. Ya pasti akan mencari sesuatu terus kan untuk ini. Di situ ya Bu ya. Gitu. Ini luar biasa Bu Dini ya perjalanannya dan sekarang berada di Baperida dan juga banyak prestasinya Ibu ya. Kota Magelang tentunya di perencanaan juga banyak tuh ya. Ya kita sebenarnya gini Mas. Kalau kita ini meramu, membuat konsep, membuat strategi yang dijalankan oleh teman-teman yang ada di dinas teknis, gitu ya. Ya, kalaupun kemudian ada hal-hal yang sifatnya diapresiasi di tingkat-tingkat teknis tersebut, kami ikut bangga, meskipun tidak tertera. Loh kan iya kan, tidak karena Baperida kan nggak ada, begitu kan. Misalnya ada yang mendapatkan apresiasi di sini, kemudian selamat Baperida nggak ada ya. Curhat. Bukan curhat, itu memang sudah sewajarnya. Sudah sewajarnya kami seperti itu. Dan kami memang meyakini
ketika teman-teman yang ada di dinas teknis itu mendapatkan apresiasi, yaitu kerja kerasnya, gitu ya. Apalah artinya perencanaan yang baik ketika mereka tidak melaksanakan. Nah, itu hanya kebanggaan kami di situ. Betul. Ya kan? Eksekusinya dan itu kami menyelamati diri sendiri di hati. Dalam hati. Ya, selamat ya, apa yang kita rencanakan akhirnya tertangkap dengan baik dan itu dilaksanakan dengan baik. Itu sudah cukup buat kami, gitu ya. Itu kalau dari penghargaan yang Kota Magelang katanya banyak sekali, ya betul. Nasional kita itu sampai kalau ini tidak menyombongkan diri enggak, tetapi ya kadang teman-teman itu guyonannya Magelang gitu ya. Terlepas dari harapan terbesar kami adalah dengan penghargaan ini tidak hanya sekedar penghargaan, Kang Asep, tetapi penghargaan itu bisa betul-betul mewarnai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, mencerminkan di sana. Ya itu kan, apalah arti penghargaan gitu ya. Makanya itu yang selalu ingatkan juga ke teman-teman, tolong dicek lagi betul nggak yang sudah kita lakukan masyarakat mendapatkan dampaknya atau tidak. Itu kan tugas kami juga. Nah itu makanya kami sering berterima kasih dan selamat pada diri kami sendiri. Itu di situ. Kalau dari sisi perencanaan, alhamdulillah kemarin kita termasuk 10 besar ya, 10 besar terbaik yang di Indonesia, juga dari sisi nasional yang untuk perencanaannya. Itu juga ya membanggakan lah buat kami ya. Berkompetisi, dihargai, begitu bagaimana proses-proses yang kami lakukan. Gitu. Ya, itu berarti pengingat juga nih teman-teman OPD ini, jangan lupa Baperida ya. Kalau dapat penghargaan. Luar biasa nih teman-teman OPD, luar biasa. Keren, ya. Dan juga berkat dari teman-teman di Baperida ya, perencanaannya. Oh, enggak juga. Yang penting eksekusinya Mbak ya, jalan ya. Eksekusinya, makanya kami sangat menghargai teman-teman yang bekerja keras. Oke, siap-siap. Ini mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan juga ke masyarakat terkait dengan perencanaan ke depan dan supaya juga semakin harmonis ini antara wali kota yang lama dan wali kota yang baru nanti, seperti apa Bu? Iya, saya hanya menyampaikan selamat sih sebenarnya untuk masyarakat Kota Magelang yang selama ini berperannya di pembangunan sudah sangat besar. Ya, selamat untuk semuanya, semua stakeholders yang terkait begitu di semua sektor yang ada di Kota Magelang. Mereka membersamai tidak hanya sekedar membersamai dari sisi formalitas, tetapi betul-betul terjun. Itu yang kami sampaikan, terima kasih. Dan ke depan sinergitas kita, kemudian kolaborasinya itu juga sangat kami harapkan, sehingga kita betul-betul pada posisi yang sama. Saya selalu sampaikan di dalam momen apapun, ini saya kembali lagi sampaikan bahwa perencanaan itu bukannya milik pemerintah semata, tetapi perencanaan itu milik seluruh masyarakat Kota Magelang. Gitu ya. Kami di sini tugasnya adalah untuk mengawalkan ke sana. Nah, sehingga ketika perencanaan itu milik kita, maka mari kita laksanakan itu juga sebaik-baiknya. Dan itu sudah diwujudkan oleh masyarakat. Kemarin saya sudah matur nuwun juga proses-proses dari si perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan ketercapaian indikator semuanya bisa dikatakan baik untuk di Kota Magelang. Itu saja. Dan satu lagi Mas, saya juga mau mengajak masyarakat untuk mematur nuwun karena semakin cerdas ke sana. Ketika kami ajak untuk berpikir begitu ya, dari sisi yang paling bawah, bagaimana menyediakan profil ini saya juga luar biasa sampai ke itu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu mau bergerak bersama. Gitu ya. Itu yang kami suwun tetap dijaga untuk Kota Magelang, itu saja. Oke, siap. Terima kasih Bu Dini, obrolan kita, perbincangan kita pagi ini luar biasa. Banyak insight ya teman-teman di bagian perencanaan seperti apa ya. Kemudian yang menarik saat ini adalah masa transisi dari pimpinan lama ke pimpinan baru, dan banyak sekali. Dan juga hanya di Kota Magelang baru terlaksana musren tingkat RT. Wah, ini luar biasa ini. Ini mudah-mudahan dapat prestasi dan dapat penghargaan. Yang jelas adalah masyarakat itu menjadi inti dari perencanaan ya. Bagaimana masyarakat juga menyumbangkan pikiran-pikirannya untuk Kota Magelang. Terima kasih Bu Dini atas kesempatannya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
dan juga tekan lonceng untuk bisa mengetahui tayangan kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dini, luar biasa.